wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Dwi Satrio, dosen program studi biologi Fakultas MIPA Militer Universitas Pertahanan. Saya menjadi dosen sejak tahun 2020 dengan status saat ini adalah lektor. Saya memiliki bidang peminatan pada kajian genetika, sehingga di Universitas Pertahanan saya mengampu mata kuliah ini. Selain itu, saya juga mengajar beberapa mata kuliah yang juga berkaitan erat dengan genetika, khususnya biologi molekuler, bioinformatika, dan biostatistika. Kemudian terkait objek kajiannya, saya juga mengajar pada mata kuliah fisiologi tumbuhan dan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan rencana pembelajaran semester dan sesi kuliah pada mata kuliah genetika yang saya ampu. Berikut adalah rencana pembelajaran semester RPS untuk mata kuliah genetika. Mata kuliah ini mempelajari 5 aspek dalam genetika yang masing-masing memuat beberapa materi, yaitu pertama adalah genetika klasik yang menjelaskan konsep-konsep tentang pewarisan sifat, baik yang dapat dijelaskan melalui hukum Mendel, variasi hukum Mendel, pautan pada organisme diploid, haploid, termasuk juga pautan kromosom seks serta ekstra kromosomal. 2 adalah genetika kromosom yang menjelaskan struktur dan perilaku kromosom ketika dalam tahap pembelaan sel dan bagaimana keterkaitan hukum Mendel dengan perilaku kromosom ketika sel mengalami meiosis. Selain itu juga dibahas tentang perubahan struktur dan jumlah serta set ploidi kromosom melalui mutasi tingkat kromosom. Kemudian yang ketiga adalah genetika molekuler yang mempelajari transmisi genetik baik pada bakteri dan virus, juga mempelajari regulasi ekspresi gen melalui epigenetik. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan genetika populasi yang membahas struktur genetik dengan menentukan frekuensi alel, frekuensi genotipe, dan kaitannya dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kemudian juga dibahas bagaimana peran genetic drift, assortative mating, mutasi, migrasi, dan seleksi dalam mempengaruhi proses evolusi. Kemudian yang kelima, membahas tentang bagaimana sifat kuantitatif dapat diwariskan berdasarkan arsitektur genetik dan bagaimana cara untuk menentukan heritabilitas suatu sifat. Selain itu juga membahas atau dikenalkan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan pemetaan genetik. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini ada 5. Masing-masing satu CPL pada ranah sikap dan keterampilan umum yang keduanya sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan tentang SNDikti. Kemudian ada 2 dan 1 CPL untuk masing-masing aspek pengetahuan dan keterampilan khusus yang sesuai dengan naskah akademik dari Konsorsium Biologi Indonesia atau KOBI yang telah diadaptasi pada naskah kurikulum program studi biologi Universitas Pertahanan. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah ini ada 5 yang masing-masing dapat terkategori pada level kognitif C2 sampai C4 berdasarkan taksonomi Bloom. Yang pertama, terkait dengan konsep pewarisan sifat, mahasiswa diminta untuk dapat menjelaskan hingga menerapkan konsep tersebut untuk menyelesaikan kasus persilangan. Yang kedua, mahasiswa dituntut untuk bisa menjelaskan struktur dan perilaku kromosom pada saat sel membelah, khususnya pada pembelahan mitosis dan meiosis, juga konsep mutasi pada tingkat kromosom. Kemudian CPMK ketiga, mahasiswa diminta untuk dapat menguraikan konsep transmisi material genetik baik pada bakteri maupun pada virus.
Kemudian juga dapat menguraikan proses regulasi ekspresi gen melalui epigenetik. Yang keempat, mahasiswa diminta untuk mampu menjelaskan konsep genetika populasi dan menerapkannya untuk mempelajari proses evolusi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep pewarisan sifat kuantitatif dan menentukan lokus sifat kuantitatif melalui analisis genetik. Mata kuliah ini adalah 3 SKS terdiri atas 2 SKS teori dan 1 praktikum dengan kriteria penilaian terdiri atas nilai ujian yang terbagi menjadi UTS dan UAS yang secara total dengan proporsi 50%. Kemudian juga praktikum yang nilainya dengan proporsi 30% dari total dan 20% lainnya terdiri atas tugas dan kuis yang dilaksanakan di akhir setiap sesi praktikum. Kemudian juga akan dinilai bagaimana aktivitas mahasiswa selama di kelas, terutama pada saat praktikum. Buku yang menjadi acuan utama dari mata kuliah ini adalah buku Introduction to Genetic Analysis dari Griffith dan kawan-kawan. Juga ada buku Concept of Genetics dari Clark dan kawan-kawan, serta juga ada buku chapter ya yang terkait dengan plant breeding yang di sini cukup banyak membahas tentang pemetaan lokus sifat kuantitatif. Selain itu juga akan dibahas beberapa jurnal ilmiah, artikel pada jurnal ilmiah sebagai contoh studi kasus. Berikut merupakan sesi perkuliahan untuk topik-topik terkait dengan genetika klasik akan dibahas pada sesi UTS. Berikut juga topik terkait genetika kromosom. Kemudian pada sesi UAS akan dibahas terkait dengan genetika molekuler, populasi, dan kuantitatif. Mata kuliah ini dilengkapi dengan praktikum yang setiap minggunya dapat disajikan sebagai bentuk simulasi data dari hasil persilangan ataupun berupa foto mikrograf kromosom, bisa juga sebagai fenotipe populasi yang ada di alam, maupun eksperimen di laboratorium yang melibatkan preparasi kromosom atau penyilangan alat buah. Berikut adalah sesi pemaparan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Berikutnya, izinkan saya untuk menyampaikan sesi perkuliahan di dalam kelas. Rapor biologi jumlah 24 lengkap, soalnya siap menerima pelajaran. Apa diterima? Lanjutkan. Mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Doa selesai, istirahat di tempat. Gerak. Selamat siang. Selamat siang. Baik, hari ini kita akan kuliah genetika ya. Dan mata kuliah ini terdiri atas 3 SKS, meliputi 2 SKS kuliah dan praktikum ya. Jadi mata kuliah ini akan dilengkapi dengan praktikum dengan bikin saya sendiri, sesi interview, dan nanti Anda juga akan didampingi oleh satu dosen sebagai bikin adalah Pak Fendi ya. Dan mata kuliah ini akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 8 sampai 11.40 teori, kemudian dilanjutkan dengan praktikum pukul 1 sampai selesai ya. Kemudian mata kuliah ini penilaiannya terdiri atas UTS UAS yang meliputi ujian akhir ya. Ini komposisinya 50% dan kemudian ada komponen praktikum yang lumayan besar ya, 30%. Di sini terdiri atas pretest sebesar 35%. Kemudian Anda juga setiap kali praktikum, setiap topik akan mengerjakan sebuah laporan secara individu, dan kemudian juga ada ujian akhir di akhir ketika sebelum UAS ya. Dan total ini 30%,
Selain itu, setiap minggu juga Anda dituntut untuk mengerjakan sebuah tugas, atau bisa juga nanti bisa berupa post test ya, untuk menguji pemahaman Anda setiap di akhir pertemuan. Dan di akhir 10% diantaranya dari 100% ini juga akan menilai keaktifan Anda ya, baik itu di kelas ataupun di laboratorium. Kemudian buku acuan kita akan gunakan buku dari Griffith ya, yang berjudul Introduction to Genetic Analysis. Di sini cukup lengkap, membahas genetika secara komprehensif, mulai dari pewarisan sifat, kemudian ada genetika molekuler juga dijelaskan di sini, juga genetika populasi, termasuk juga genetika kuanti. Juga selain buku acuan utama kita, Introduction to Genetic Analysis, juga menggunakan buku Concept of Genetics dari Clark et al. Tahun 2018. Sekarang genetik, apa itu genetik?
Jadi sebuah alel akan bebas berpadu dengan alel dari gen lainnya. Jadi Y ini dia bisa berpasangan dengan R besar ataupun R kecil. Jadi bisa dihasilkan kombinasi gamet yang Y besar R besar bisa Y besar R kecil. Demikian juga dengan Y kecil bisa berpadu bebas dengan R besar atau Y kecil R besar dan Y kecil R kecil. Ini kombinasi gamet yang mungkin dihasilkan ketika disimulasikan bahwa kedua gen ini saling bebas ya. Dan ketika dibuat simulasi hasil persilangan seperti ini ya, Y besar R besar sampai dengan Y kecil R kecil itu, dan ternyata menampilkan 4 kelas fenotipe, yaitu adalah bulat kuning, kemudian ada hijau bulat, kuning dan hijau. Dan rasionya yang 9331 persis atau sangat mendekati dengan hasil percobaan Mendel yang menunjukkan bahwa rasio F2 sebesar 316, 108, 101 dan 32. Dan ketika ini dibuat rasio maka akan mendekati 9 3. Jadi kesimpulannya apa? Di sini. Kita bisa buat simpel tekan di Mendel 2. Coba. Bisa lagi, boleh silakan. Ketika bukan gamet, sepasang gen dari asal yang berbeda akan berpadu bebas. Ya, sepasang alel dari gen yang berbeda akan berpadu secara bebas. Iya, sepasang alel ya, atau alel dari gen yang berbeda akan bisa berpadu secara bebas ya. Pada saat pembentukan gamet ya. Jadi saya garis bawahi kembali bahwa hubungan 1 dan 2 ini keduanya terjadi pada saat pembentukan gamet atau pada saat meiosis ya. Dan ini nanti akan kita dalami dalam topik selanjutnya ya. Jadi pada saat ini kita sudah pelajari bagaimana perubahan sifat yang dijelaskan oleh Michael. Dan di topik selanjutnya kita akan dalami bagaimana alel, bagaimana faktor yang dijelaskan oleh Mendel yang bisa bersegregasi, bisa berpadu bebas di sini ya. Ini dijelaskan melalui peristiwa yang terjadi pada saat meiosis atau menggunakan teori kromosom ya. Baik, ada pertanyaan untuk mata kuliah kita hari ini? Cukup ya? Baik, terima kasih. Baik, dapat diakhiri ya, kita bisa Selesai untuk seluruhnya duduk siap gerak. Menerima pelajaran telah dilaksanakan laporan selesai. Lanjutkan. Mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Sudah selesai, istirahat di tempat gerak. Terima kasih.
sertifikasi dosen pada tahun 2024 gelombang 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.